Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kesempatan kita sehingga pada malam hari ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk berbincang-bincang bersama pemirsa dakwah Sukoharjo yang pada malam hari ini kita sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Abu Ibrahim, pengasuh Majelis Kafah Sukoharjo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kayaknya puasa ini seger ya. Baik, jazakumullah khairan sudah hadir Ustaz untuk malam hari ini. Bincang-bincang kita akan membedah satu media dakwah, yaitu Buletin Kafah, yang mengambil tema pada Jumat 16 April 2021 kemarin, yaitu tentang akidah Islam melahirkan kebaikan. Nah, jadi pemirsa dakwah Sukoharjo yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat kemarin Buletin Kafah ini mengambil satu tema yang sedang hangat, yaitu mengenai isu nasional. Ya, ada di dalam mukadimahnya di Buletin Dakwah atau di Buletin Kafah ini menyinggung tentang ada tokoh nasional, bisa dikatakan ulama ormas besar di Indonesia juga, yang mengatakan bahwa akidah Islam ini ada hubungannya dengan praktek-praktek radikalisme di negeri ini, begitu Ustaz. Nah, menarik sekali pada malam hari ini. Kemudian saya ingin bagaimana Ustaz menanggapi isu yang disampaikan oleh tokoh ini, yaitu kenapa kemudian si tokoh ini memiliki pendapat bahwa akidah Islam itu menyulut atau menjadikan praktek-praktek radikalisme di negeri ini. Bagaimana Ustaz menanggapi hal ini? Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Para pemirsa dakwah Sukoharjo yang semoga dirahmati Allah SWT, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mempertemukan kita semua dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, Syahrul Mubarak. Semoga amal ibadah kita di bulan ini diterima oleh Allah SWT dan kita dijadikan oleh Allah sebagai insan yang bertakwa. Sebelum saya menanggapi apa yang menjadi pernyataan seorang tokoh nasional di Nusantara ini yang mempunyai pandangan bahwa akidah ini berdampak negatif ataupun bisa menjadi penyebab timbulnya radikalisme. Sebelum itu, bahwa Buletin Kafah ini kan buletin yang beda dengan buletin yang lain. Bedanya apa? Kalau buletin pada umumnya, kalau tidak dibilang hampir semuanya selain Kafah ini kan mayoritas semuanya pendekatannya pendekatan normatif, ya, tidak usah disebutkan buletin mana saja. Artinya hanya menyebutkan hukum-hukum yang normatif yang bersumber dari fikih Islam yang
sangat bisa jadi ini terjadi pengulangan-pengulangan yang mungkin menyebabkan kebosanan. Sementara Ka'bah ini menggunakan pendekatan isu ataupun kasus, sehingga karena setiap hari itu pasti kasus itu akan selalu berganti, sehingga ini tidak membosankan. Jadi bisa dikatakan update informasi atau opini yang berkembang itu bisa jadi tengah-tengah masyarakat. Betul. Meskipun selain itu kan pendekatannya juga artinya solusi dari kasus-kasus itu kan hukum syara. Jadi mengkaitkan antara isu ataupun kasus dengan hukum syara yang digali dari Al-Quran dan Sunnah dari Islam. Selanjutnya, menanggapi apa yang menjadi pernyataan seorang tokoh tadi, bahwa akidah ini menjadi penyebab lahirnya radikalisme, ini perlu dijelaskan agar tidak menjadi paham yang salah dan kesalahpahaman di tengah-tengah umat. Mengingat seorang tokoh itu kan tentu saja mempunyai pengikut yang banyak. Namun kaum muslimin juga harus cerdas, tidak asal telan saja, jadi menimbang dan menilai juga apakah pernyataan ini benar atau salah. Bahwa akidah Islam ini kan menjadi prasyarat amal seseorang itu diterima atau tidak. Kalau seorang sudah beramal banyak sekali, tapi sementara nanti itu tidak diterima oleh Allah SWT kan sia-sia, seperti fata morgana. Hampa, kelihatannya banyak, ya kan, gede, ya kan? Tapi nanti ketika sudah dilihat dihisab, ternyata dulu yang kita amalkan itu ternyata nggak bernilai pahala karena tidak didasari dengan akidah yang benar gitu. Sehingga harga mati akidah itu harus benar, harus wajib. Nah, selain itu, bahwa akidah itu atau orang yang sudah memeluk akidah itu harus terikat dengan hukum syara. Harus terikat dengan hukum syara di dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Apakah itu makan, apakah itu berpakaian, apakah itu berakhlak, ataupun bahkan dalam kehidupan sosial sehari-hari itu harus mengkaitkan atau harus didasari dengan akidah yang benar. Sehingga sekali lagi sebenarnya pernyataan itu propaganda. Jadi sesuatu yang gak benar itu kalau diulang-ulang, apalagi yang mengulang itu adalah orang yang berpengaruh seperti tokoh ini, maka ini akan membekas dan nampak itu sebuah kebenaran, padahal itu bukan kebenaran. Berarti bisa dibilang bahwa sebenarnya tidak ada kaitannya dan sangat salah ya ketika seorang muslim memiliki akidah yang kuat kemudian dikaitkan dengan radikalisme tadi sebagaimana dicontohkan oleh tokoh tadi. Begitu tadi. Iya. Bahkan Allah SWT berfirman di dalam surat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 56. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Di sini sangat tegas difirmankan oleh Allah SWT, "Fala wa rabbika," Allah berjanji atas dirinya sendiri, "Fala wa rabbika la yu'minun," tidak beriman. Kan ini sangat keras sekali. Kalau dalam terjemahan depan itu banyak kan ditambahi pada hakikatnya belum beriman. Tapi kalau mantuknya itu
la yu'minu, tidak beriman. Sampai tidak beriman. Nah, hatta yuhakimuka bima sajara bainahum, sampai ya seorang itu baru katakan beriman sampai yuhakimuka, mengangkat atau menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus perkara yang segala ketetapannya menjadi hukum di dalam amal perbuatan. Tidak hanya itu saja, summa yajidu fi anfusihim harajan, kemudian tidak ada rasa berat di dalam hati mereka, ya kan? Orang bundel segala ya, tidak bundel, tidak berat, ya, menerima dengan penerimaan yang penuh. Itu apa namanya? Seharusnya seperti itu. Wa yusallimu taslima, bahkan dia itu menerima dengan penerimaan penuh, ya, penerimaan yang baik atas putusan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, dan ketetapan yang diberikan atau putusan yang diberikan oleh Rasul itu termuat di dalam kitab sucinya, di dalam sunnah-sunnahnya. Maka itu semua harus kita terima, kita benarkan, kita imani, dan kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, begini Ustaz, menarik sekali. Tadi Ustaz menyinggung ada kutipan mas sampai tidak beriman gitu. Maka akidah atau keimanan ini perkara yang sangat penting ya. Kalau menurut apa yang panjenengan sampaikan tadi. Lalu seberapa pentingkah kedudukan akidah ini bagi seorang muslim? Kalau menurut panjenengan secara umum tadi yang sudah ditulis di dalam media KH tadi kan? Iya. Jadi sangat penting sekali ya akidah ini, akidah Islam ini untuk dirasuk ataupun diyakini secara bulat, secara benar. Jadi mengingat selain seseorang itu harus menerima apa yang menjadi keyakinan Islam, sekaligus juga harus menolak keyakinan-keyakinan yang bertentangan, ya, menolak keyakinan-keyakinan yang bertentangan. Misal bahwa Allah itu beranak dan diperanakan, ya kan? Bahwa Allah itu tidak Maha Esa, tidak tunggal, bahwa Allah itu bersekutu dengan yang lain, misalnya dalam memberikan rezeki terhadap makhluknya. Itu keyakinan-keyakinan yang bertolak belakang, bertentangan, yang harus ditolak oleh kaum muslim yang mempunyai akidah yang benar. Nah, selain itu karena kaum muslim itu dengan akidahnya itu harus terikat dengan hukum syara, sudah barang tentu tidak benar yang mengatakan bahwa akidah Islam ini akan menjadi penyebab lahirnya radikalisme, yang pasti konotasinya negatif ya. Radikalisme itu sebagaimana kampanyekan dan dipropagandakan oleh para yang kurang sepakat dengan Islam, halus ya, kurang sepakat dengan Islam atau musuh Islam ya, yang tidak halus. Nah itu mereka selalu mengangkat isu-isu itu sebagai propaganda. Nah, jadi propaganda itu sifatnya kan jadi diulang-ulang terus, ya, sehingga sampai menjadi pemahaman ya umum. Seolah-olah itu kebenaran, bukan propaganda lagi, tapi seolah itu menjadi kebenaran. Nah, terkait dengan hal ini sekali lagi itu harus didudukkan di tempat yang sesungguhnya. Benarkah akidah Islam ini menjadi penyebab lahirnya radikalisme? Kalau kita pelajari lebih mendalam, ya, lebih mendalam terkait dengan ajaran Islam, bahwa akidah ini menjadi asas kehidupan, ya, menjadi asas kehidupan, di mana kehidupan ini tegak itu bergantung akidahnya.
Kalau akidahnya kuat, benar, maka kehidupannya ini akan tegak dan benar. Kalau akidahnya rapuh, maka kehidupannya juga menjadi rapuh. Itu peran penting akidah di dalam kehidupan, baik itu kehidupan sebagai seorang pribadi maupun sebagai anggota keluarga di dalam keluarga ataupun di dalam anggota masyarakat yang barang tentu dalam kehidupan sosial bermasyarakat kita tidak boleh lepas dari akidah dan syariat Islam. Baik, menarik tapi Ustaz menyampaikan bahwa akidah itu penting kedudukannya ya. Jadi akidah yang dimaksud ini akidah baik itu akidah dalam konteks pribadi maupun akidah dalam konteks itu bermasyarakat. Nah, kalau kita bisa melihat akidah dalam konteks pribadi secara individual ya sudah banyak atau sudah mayoritas kaum muslimin mengerjakan amalan-amalan yang seperti itu. Lalu tadi Ustaz juga menyampaikan bahwa akidah itu akidah dalam konteks hidup masyarakat yang dimana menuntut adanya penerapan syariah. Tolong Ustaz, ini lebih detail lagi, menarik ini. Dalam konteks bermasyarakat yang dikaitkan dengan penerapan syariat Islam ini. Iya. Monggo. Iya. Iya, jadi ini sangat penting untuk disampaikan karena mengingat kalau akidah itu mengatur urusan pribadi itu saya kira sudah sangat banyak sekali yang menyampaikan ya, sehingga bukan berarti tidak penting, tapi itu sudah banyak yang menyampaikan sehingga seperti apa Ustaz? Praktek yang panjenengan maksud tadi akidah secara pribadi. Ya, dalam pribadi seorang muslim ya yang tentu saja berakidah, maka dia harus mempunyai sifat-sifat pribadi yang baik. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah ya. Dia harus bisa dipercaya ya, amanah. Kemudian dia harus mempunyai sifat pemberani untuk mengungkap ataupun mengatakan kebenaran ya. Mengatakan kebenaran meskipun resikonya tinggi. Risikonya tinggi ataupun pahit ya, pahit akibatnya. Nah, itu harus mempunyai sifat berani seperti itu. Termasuk ketika kita beribadah ya, ibadah malam misalnya sholat ataupun siam, itu juga harus mempunyai sifat khusyuk ya, khidmat pada Allah SWT, meyakini bahwa itu perintah Allah dan hanya karena perintah Allah kita melakukan hal itu secara akidah dalam konteks pribadi. Termasuk kita di bulan Ramadan ini melaksanakan saum yang mungkin di beberapa tempat ada yang 14 jam, ada yang bahkan ada yang ekstrim kan. Itu kalau akidahnya rapuh seperti panjenengan sampai tadi, mungkin banyak yang batal itu. Nah, ini menarik. Yang kedua Ustaz, tolong dilanjutkan mengenai itu tadi akidah dalam konteks bermasyarakat. Dalam konteks bermasyarakat ini akidah juga mempunyai peranan yang sangat-sangat penting. Mengingat bahwa manusia itu kan makhluk sosial, bukan hanya makhluk individual. Makhluk sosial itu satu dengan yang lain sebagai anggota masyarakat di dalam kehidupan bersama ini saling berkaitan. Taruh misalnya mabuk-mabukan gitu ya. Itu kan bukan hanya merugikan diri sendiri yang mabuk, tapi masyarakat yang melihat itu ya kayak virus itu menyebar. Dia jadi ingin bagi orang yang masih lemah imannya, ya kan, meskipun tadinya tidak berniat untuk mabuk, karena melihat orang yang mabuk, dia akan ikut mabuk, ya kan, apalagi sudah punya pengalaman mabuk. Nah, itu. Jadi bisa dikatakan dampaknya tidak hanya pribadi pelaku, namun
dampak itu juga bisa kepada orang lain sekitarnya. Ya. Dan sifat dari semua perbuatan mungkar itu seperti itu. Maka Rasulullah itu memerintahkan kepada kaum muslim untuk mencegah kemaksiatan. Ya. Man ra'a minkum mungkaran fala yughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangan. Fa in lam yastati fa bilisanihi. Apabila dengan tangan tidak mampu maka dengan lisannya, dengan nasihat, dengan wa'ad, dengan bimbingan. Fa in lam yastati, apabila tidak mampu dengan lisan, fa bi qalbihi, dengan harapan, dengan doa, ya. Dengan harapan. Itu adalah al-aful iman, wadhalika al-aful iman. Apabila merubah kemungkaran hanya dengan hati itu selama-lamanya iman masih mending daripada tidak sama sekali, itu kan parah ya. Lalu begini tadi, ya. Mohon maaf ini, saya kok menarik sekali ini membedah terkait dengan akidah konteks masyarakat tadi sehingga bisa diterapkan. Nah, penerapan syariat di dalam masyarakat itu kemudian membawa kebaikan. Lalu kebaikan seperti apa, Ustaz, yang mungkin bisa dicontohkan di dalam praktek kita, ya, yang mungkin ada sebagian yang sudah, ada sebagian yang belum. Ya. Salah satu di antara sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim terkait di dalam kehidupan sosial bersama di dalam masyarakat itu, seorang muslim itu harus mempunyai sifat penyayang, ya, harus menyayangi, bahkan tidak hanya kepada sesama muslim, dia harus mempunyai sifat penyayang, belas kasihan, ya. Artinya kalau secara manusiawi tahu orang yang lapar maka tidak perlu melihat ini orang Islam agamanya apa ini, siapapun Islam maupun non Muslim, ketika dia lapar butuh makan maka dia harus menyayangi dengan memberikan makanan. Iya. Tidak hanya itu, termasuk dengan binatang, ya kan? Betul. Binatang, kalau misalnya ada anjing ataupun kucing yang kelaparan di jalan, nah itu diambil kemudian dikasih makanan apa yang disukai oleh hewan tersebut. Nah, ini kan sifat yang diajarkan oleh Allah bagi orang yang memeluk akidah Islam untuk mempunyai sifat penyayang. Apalagi terhadap sesama manusia itu tidak boleh membuat teror misalnya, ya kan, bikin teror, menakut-nakuti. Sebagaimana yang beberapa waktu terjadi, ya, dikait-kaitkan, yang berusaha untuk dikait-kaitkan dengan agama tertentu, gitu ya. Jadi kalau beliau ini sampai kemudian memberikan himbauan agar di perguruan tinggi negeri umum, ya, bagi dosen agama yang mengajari pendidikan, artinya di perguruan umum, di perguruan tinggi umum bagi dosen agama ini jangan terlalu banyak mengajarkan akidah, ya, gitu. Kan menurut beliau kalau akidah ini diajarkan terus menerus yang isinya pahala dosa, neraka, akhirat, ya kan, kafir, mukmin. Nah ini kan menurut beliau ini akan mendorong timbulnya radikalisme. Nah, ini kan berbahaya sekali, ya. Bahwa sebenarnya orang yang mempunyai akidah yang lurus, yang benar, ini akan terdorong untuk berbuat baik. Inilah kebaikannya. Baik, kesimpulannya, Ustaz. Jadi akidah yang kuat, akidah yang benar yang dimiliki seorang muslim itu ternyata memberikan kebaikan, baik itu kebaikan dalam kehidupan konteksnya pribadi, yang menjadi seorang soleh, seorang yang dapat dipercaya, yang jujur dan lain-lain. Tapi juga membawa kebaikan dalam konteks kehidupan masyarakat, yaitu adanya kegiatan amar ma'ruf nahi munkar tadi. Nah, ini kemudian bagaimana mewujudkan atau menerapkan
syariat yang tadi kita bahas ya, itu bisa menjadi baik dan kapan. Nah, mohon penjelasannya singkat saja Dok, untuk menerapkan itu semua. Iya. Agar KPK itu muncul, tidak hanya normatif tadi. Iya betul. Iya, jadi akidah itu akan memunculkan ketaatan terhadap syariat Islam. Sementara sebelum ke sana, di balik isu-isu yang diangkat ataupun propaganda yang selalu dimunculkan itu kan mempunyai tujuan terselubung sebenarnya. Ya nanti ada kaitannya dengan agar Islam kafah ini tidak diterapkan oleh kaum muslim. Nah, terkait dengan tujuan terselubung itu kan program deradikalisasi itu pada akhirnya kan deislamisasi, bahwa kaum muslim itu menurut beliau sebaiknya jauh dari ajaran-ajaran Islam yang mungkin menurut beliau ini ajaran yang radikal ya. Jadi bagaimana kaum muslim itu bisa jauh dengan syariat Islam, maka harus dijauhkan atau ditekan akidahnya sehingga tidak menjadi akidah yang kuat, sehingga pelaksanaan syariah ini menjadi lemah ya, menjadi lemah. Atau ekstrimnya itu menjadikan kaum muslim ini sekuler ya, sekuler. Jadi antara kehidupan agama itu dengan kehidupan di luar itu sebagai sesuatu yang terpisah. Jadi agama itu hanya mengatur masalah-masalah privat ya, masalah-masalah. Alhamdulillah Ustaz, berarti bagaimana bisa mewujudkan masyarakat itu menjadikan syariat ini sebagai pegangan dalam praktek kehidupan, itu berarti memahamkan masyarakat sendiri saja tentang pentingnya Islam diterapkan. Kemudian yang kedua, menjauhkan pemahaman-pemahaman yang salah seperti yang disebut dari sekuler tadi saja. Baik, alhamdulillah Ustaz, berarti dakwah para pemirsa dakwah Sukoharjo luar biasa sekali bijak-bijak kita malam hari ini bersama Ustaz Abu Ibrahim ya. Tidak terasa sudah beberapa waktu kita berbincang tadi Ustaz ya, alhamdulillah. Baik, singkat saja Ustaz closing statementnya untuk tema kita malam hari ini sebelum saya akhiri. Ya, jadi pemirsa dakwah Sukoharjo yang semoga dirahmati Allah SWT. Jadi sekali lagi bahwa akidah Islam itu merupakan fondasi ya, fondasi bagi sebuah kehidupan, sebuah peradaban. Akan kokoh peradaban itu apabila fondasi akidahnya kokoh. Ya, makanya ibarat rumah itu fondasinya itu harus kuat agar rumahnya tidak roboh. Betul ya. Nah, rumah bagus tapi fondasinya rapuh, dan itu nanti tidak akan bertahan lama. Ya. Sehingga sekali lagi ini bohong apabila akidah Islam ini melahirkan radikalisme. Yang ada akidah Islam ini melahirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang yang berakidah kuat, dia akan taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sekuat kemampuannya, berusaha, dan ini insyaallah Allah itu Maha tahu, Allah itu Maha bijaksana, ya, tahu apa yang menjadi kebaikan dalam kehidupan ini, sehingga yakinlah bahwa dengan akidah Islam ini kehidupan ini akan menjadi baik. Amin. Ya, jazakallahu khairan Ustaz Abu Ibrahim. Terima kasih waktunya, sudah menyempatkan waktunya dan segala sesuatunya. Pemirsa dakwah Sukoharjo yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tadi bincang-bincang kita malam hari ini mengenai bedah kafah Jumat 16 April yang bertemakan akidah melahirkan kebaikan. Untuk itu kami undur diri, mohon maaf segala kekurangan.
Insya Allah kita akan hadir lagi di tema-tema berikutnya. Ustaz, terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.